Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur, mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga kita tak lupa bersalawat atas Nabi kita dengan salawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Alhamdulillah pagi ini masih tetap semangat? Semangat. Sekali lagi semangat? Semangat. Oke. Kita semangat ya untuk mengikuti materi di hari ini. Kita kembali lagi bertemu di bidang studi akidah akhlak. Ya. Namun sebelumnya agar supaya lebih berkah pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Ayo sama-sama kita berdoa seperti biasanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa, baik Bapak akan mengabsen dulu kalian. Ya, untuk hari ini saya mengabsen. Yang hadir, yang tidak hadir berapa orang? Yang tidak hadir berapa? 4 orang ya. Terus Bagi izin. oh izin ya. Pindah sakit. Pinza sakit ya. Terus Tia Alfa. Clara Alfa. Oke. Nanti 1 orang yang sakit ya. 3 orang Alfa. Baik, kita doakan teman kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak hadir kita doakan agar supaya mereka bisa hadir ya di esok harinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini sebelum kita mulai materi kita, perlu Bapak perhatikan ini di sekitaran kalian ya. Coba diperbaiki duduknya agar pembelajaran kita bisa kondusif ya. Diperhatikan di bagian kanan dan kiri, kotoran-kotoran mungkin ada itu dihilangkan. Ada ya. Baik, sudah semua. Langsung untuk bidang studi akidah akhlak pada hari ini kita mempelajari tentang ikhlas. Sudah pernah dengar kata ikhlas? Sudah.
Ya. Kemudian taat. Sudah pernah dengar kata taat? Sudah? Ya. Ada lagi khauf. Ya. Khauf sudah pernah dengar? Belum. Ya. Kemudian taubat. Sudah pernah dengar taubat? Sudah. Oke. Nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya adalah kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi yang ada. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama kita menghayati sifat-sifat apa? Sifat apa semua tadi? Ikhlas, ya, taat, khauf, dan taubat. Kita hayati seperti apa itu sifat ikhlas, ya. Selanjutnya adalah kita senantiasa membiasakan, ya, perilaku kita menjadi orang yang ikhlas, taat, khauf, ya, dan taubat. Ya. Selanjutnya apa tujuan pembelajaran kita? Memahami pengertian, contoh, dan dampak positif dari ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Terus kita mampu mengidentifikasi dalil tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelumnya kita mengingat kembali materi yang sudah lewat yang kemarin. Masih ingat? Ya. Materi kita tentang apa? Yang lalu tentang sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat-sifat Allah yang kita pelajari di minggu lalu, ya? Ada berapa? Siapa yang tahu? Ya. Ada tiga. Apa semua? Sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Iya, sifat wajib, apalagi? Mustahil, terus jaiz bagi Allah. Itu sifat-sifat Allah. Ya. Terus yang pertama sifat wajib. Sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa sifat wajib? Coba, ya. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan kegemarannya sebagai pencipta alam seisinya. Iya. Baik, sifat wajib itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagai bentuk keagungannya, kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat wajib. Ada lagi pembagiannya sifat wajib. Sifat wajib ini terbagi lagi ada 4 sifat wajib. Ya, ada 4. Coba kita sebutkan sama-sama. Ayo, yang pertama adalah sifat nafsiyah. Terus salbiyah. Ada lagi ma'ani. Terus makna. Iya. Jadi itu 4 sifat wajib Allah. Terus yang jelas kita bisa ingat ya materi yang lalu, pokok-pokok materinya. Ya, tadi sudah ada sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat mustahil. Artinya mustahil yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi sifat jaiz bagi Allah. Ya, saya pikir demikian saja untuk materi yang minggu lalu yang kita ingat kembali. Ya. Selanjutnya adalah pembelajaran kita ya hari ini tentang apa? Ikhlas, taat, khauf, dan tobat. Ya. Mungkin sudah ada yang tahu ini dari keempat ini. Belum ada? Ya. Oke. Mari kita lihat bersama seperti apa makna dari ini semua agar supaya kita bisa menghayati dalam kehidupan sehari-hari, menjadi perilaku kita biasakan dalam kehidupan
sehari-hari. Ini makna ikhlas, taubat, ya, taat, khauf, ya. Ya. Apa itu? Taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Ya. Baik, untuk yang pertama adalah membahas tentang taat. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Ya. Ayo mari kita amati dan menyimak bersama-sama. Apa itu taat? Ya. Apa itu taat? Taat adalah kalau secara bahasa berarti berarti tunduk. Terus patuh dan setia. Terus secara istilah apa? Taat itu bisa diartikan tunduk. Terus iya. Itulah pengertian daripada taat. Jadi bisa secara meluas. Taat itu kalau secara bahasa adalah tunduk, patuh, dan setia. Kemudian ada lagi secara istilah. Ini bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat di sini maksudnya adalah taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal apapun, ya, yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat yang dimaksud di sini adalah ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah dan siapa lagi? Rasulnya. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tanyakan kembali. Taat yang dimaksud di sini adalah taat dalam hal apa? Ya, coba kita lihat. Coba fokus matanya untuk menyimak. Taat kepada apa? Ya, taat yang dimaksud ini. Taat kepada apa? Iya, kepada Allah. Maksudnya taatnya dalam bentuk apa? Ya. Ya. Perintah dan aturan-aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Ya, maksudnya adalah aturan itu, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Itulah makna apa? Taat. Sampai di sini mengerti dengan taat? Ya. Coba kita ulangi secara bahasa, taat itu apa? Ya. Dan ya. Kalau secara istilah apa? Iya, aturan yang berlaku, tunduk dan patuh kepada semua aturan yang berlaku. Ya, aturan dari siapa? Dari Allah. Ayo, coba saya terlihat dulu. Semangat Mas ini, coba semangat. Kita lanjut lagi. Lanjut. Oke, baiklah. Ya, tadi taat. Sekarang kita masuk lagi. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ada dalilnya taat. Ya, ada dalil taat. Ya, dalil atau firman Allah di dalam Al-Quran, ya. Kita lihat surat An-Nisa ayat 59. Coba mari kita baca. Ya. Ya. Di dalam Al-Quran
Allah berfirman tentang taat, ya. Apa itu taat? Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59. Nah, mari kita simak dan dengarkan baik-baik. Ya, boleh juga diikuti apa yang Bapak lafazkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atiullaha. Atiullaha. Wa atiur rasul. Wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya kita lihat apa itu tentang taat. Hai orang-orang yang beriman, ya. Apa? Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Apa? Al-Quran dan Rasulnya. Apa? Sunnah, hadis Nabi, perbuatan Nabi. Kemudian lanjut, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di dalam Al-Quran ada perintah Allah, ya. Ya, Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang tadi sudah kita baca secara bersama-sama. Inilah ayatnya, ya, yang menjelaskan tentang taat. Berarti kita harus taat kepada apa? Yang pertama dulu taatnya itu adalah kepada Allah, terus kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, sesuai dalam ayat ini, yang ketiga taat kepada ulil amri. Ulil amri itu kalau dengan kata sekarang adalah seorang pemimpin. Kita harus taat kepada pemimpin. Itu juga yang harus kita taati. Namun ada kata lain. Kalau dengan pemimpin itu, ya, kenapa sampai kata atiullah wa atiur rasulah? Ada kata atiu, ya. Allah dan Rasul ada kata atiu, taatilah Allah. Tapi begitu dengan wa ulil amri minkum tidak ada kata atiu. Nah, ini para ulama mengatakan, menjelaskan tentang ini, ya. Kenapa sampai wa ulil amri minkum? Kenapa sama pemimpin itu tidak ada kata taat? Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin itu adalah manusia. Bisa jadi manusia itu salah, maka kita tidak boleh apa? Kalau misalnya pemimpinnya melakukan kezaliman, kira-kira mau kita taat kepadanya? Mau taat? Ya, misalnya seorang pemimpin kita, ya, menyuruh untuk melakukan perbuatan yang buruk, kira-kira mau kita ikuti? Iya. Jadi makanya kata taat ini tidak masuk di dalam wa ulil amri minkum. Terus kata atiullah wa atiur rasul ini, kenapa sampai ada kata atiu? Itu dinamakan ketaatan yang mutlak. Tidak boleh ditawar-tawar. Apapun perintahnya Allah, ya, apapun larangannya Allah tidak boleh
ditawar, harus benar-benar kita taat. Kalau memang kita percaya kepada Allah dan Rasul. Seperti itu ya. Ya, boleh di-pause. Ya. Jadi taat itu terbagi lagi beberapa poin. Taatnya maksudnya kepada siapa? Sesuai di dalam Al-Qur'an yang telah kita baca tadi bersama-sama ya. Ya, ada beberapa di situ. Yang pertama, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, taat kepada siapa lagi? Kepada rasulnya. Ya. Semua rasul ya. Dan untuk rasul kita siapa yang kita ketahui? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketaatan kepada rasulnya. Ya, apapun sunnah Nabi, hadisnya kita taat. Ya, apapun perintah dari rasul kita harus taati. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, beliau SAW bersabda, barang siapa yang menaatiku berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, ya, maksudnya kita tidak mengikuti perintah Nabi, ya, perintah Rasul, berarti sama dengan kita mengkhianati, ya, atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini kepada ulil amri. Tadi ulil amri sudah Bapak jelaskan. Apa itu ulil amri? Pemimpin. Ya, pemimpin. Ya. Inilah yang ketiga dari ayat tadi dijelaskan, yang kita taati itu ada 3, ya. Ya, Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Ya, dalam skala kecil, pemimpin kita di rumah siapa? Ya, kalau kalian di rumah kalian siapa pemimpinnya? Ya, ayah, bapak, ya, itu adalah pemimpin kita. Harus taat kepada orang tua. Pemimpinnya adalah bapak atau ayah kita, ya. Harus taat. Tidak boleh menyeleweng atau menyalahi, tidak menaati perintah, ya, orang tua. Itu. Tapi kalau ketika orang tua kita menyuruh kepada perbuatan yang tidak baik, apakah harus kita taati? Ya, tidak. Jangan. Tetapi kalau kita mau menasihati orang tua, kita harus menasihati dengan perkataan yang mulia, harus lemah lembut. Tidak boleh bicara sama orang tua, "Bapak ini seperti begini." Tidak boleh, ya. Tidak boleh, harus dengan lemah lembut, itu orang tua. Nah, sampai di sini mengenai taat kita sudah paham, ya? Paham semua? Paham. Oke. Selanjutnya adalah, yang kedua adalah ikhlas. Ya. Coba kita lihat. Ikhlas. Ya. Ikhlas secara bahasa adalah, coba sama-sama, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Secara bahasa ikhlas itu bermakna bersih dari kotoran. Ya, sedangkan secara istilah ikhlas berarti apa? Berarti niat berharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan semua aspek. Ya, maksud daripada ikhlas ini adalah apapun perbuatan kita harus kita laksanakan dengan betul-betul ikhlas. Ya. Sesuai yang telah kita lihat apa makna ikhlas,
niatnya adalah mengharap ridho Allah, bukan semata mengharapkan pujian. Ya, menolong teman tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Ya, misalnya dia tolong si A, ya, ditraktir, tetapi niat dia itu supaya dibalas. Nah, apakah itu ikhlas atau tidak? Ya, apakah itu ikhlas atau tidak? Tidak. Yang dimaksud ikhlas di sini sesuai dengan pengertiannya adalah kita mengharapkan, berniat di dalam melakukan apa saja perbuatan kita itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham dengan ikhlas? Ya, paham ikhlas? Ya. Secara bahasa apa tadi? Ikhlas? Iya, bersih dari kotoran. Kalau secara istilah adalah niat, ya, mengharap ridho Allah. Nah, apa ayatnya? Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, ini tentang ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana min awwalul muslimin. Perasaan gelisah, ya, atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, itu kalau secara bahasa. Sudah paham sekarang kau? Kau itu apa? Perasaan takut. Apa kau? Takut. Nah, kalau secara istilah di dalam Islam, khauf itu adalah, coba baca yang laki-laki. Dalam istilah Islam, khauf itu adalah apa? Ya? Sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah takut kepada Sekali lagi saya ulang. Khauf yang dimaksud di sini, takut yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah? Karena kita takut kepada Allah, kita takut untuk melakukan dosa. Takut melakukan dosa. Ya. Takut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, kalau takut kepada Allah. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah makna taubat. Ya, taubat. Apa itu taubat? Secara bahasa, ayo kita perhatikan. Apa taubat? Coba baca. Ya. Ya, taubat secara bahasa ini berarti kembali. Oh, berarti apa yang kembali ini ya? Nah, kalau secara istilah, taubat itu berarti kembali ke jalan yang benar, yang didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, itu makna daripada taubat. Ya. Jadi sebagai manusia biasa, kita ini manusia biasa. Artinya bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum. Maksudnya maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Ya, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja,
Ya, setiap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Jadi kita semua ini manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Apa hadisnya? Hadis Nabi SAW bersabda, ya, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Kita manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jadi jangan nanti kalau ada temannya atau siapa saja yang berbuat salah, baru satu kali berbuat salah sudah dimaki-maki sudah temannya. Nah, tidak boleh ya. Nah, kembali kepada pengertian taubat. Taubat ini artinya kembali. Apa kembali ini secara istilah? Kita kembali apa namanya? Ya, kembali kepada ajaran yang benar. Kenapa? Karena kita melakukan suatu kesalahan. Maksudnya kembali lagi kita. Setelah melakukan kesalahan, kita kembali lagi apa? Ke ajaran yang benar. Maksudnya mengakui, ya, bahwa kita itu melakukan kesalahan, bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara bertobat? Mengucapkan kalimat apa? Ya, bagaimana kalimat istighfar? Astagfirullahaladzim. Tuh, ada surat An-Nasr, ya. Surat An-Nasr ayat 3. Yang mana bunyinya surat An-Nasr? Ya. Ada yang hafal? Ini surat pendek, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bihamdi rabbika wastabir. Dari ayat 3 itu ada kata taubat di situ. Di ayat yang mana tadi? Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya, ya, Allah itu Maha penerima taubat. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, bertaubat kepada Allah, memohon ampun. Ya, ada jenis dan syarat taubat. Ya, jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat. Yang pertama adalah taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Ya, dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan. Ya, coba kita baca sama-sama, kita simak. Imam Nawawi, ini seorang ulama, Imam Nawawi, mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan. Terus, apabila ya, yang pertama apa? Syarat menurut kata Imam Nawawi, ya, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya, kalau kita sudah bertaubat kembali kepada Allah, mengakui kesalahan, yang pertama syaratnya kata Imam Nawawi, kita harus apa? Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua apa? Menyesali perbuatan, ya, maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga apa lagi? Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka taubatnya tidak sah. Ya. Kalau mau Allah mengampuni dosa kita, ini kata Imam Nawawi 3 syaratnya. Kalau mau Allah mengampuni. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Terus apalagi? Menyesali. Nah, perbuatan itu kita harus sesali. Saya berlaku dosa, ya Allah. Ya, terus apa lagi? Kemudian berniat untuk tidak melakukannya lagi. Jangan diulangi lagi, ya. Sama dengan tobat-tobat rica. Makan rica, pedis. Tapi masih mau lagi makan yang pedis.
Oke, itulah syarat menurut Imam Nawawi, jenis dan syarat taubat. Kemudian taubat menyangkut dosa terhadap manusia. Yang di atas ini tadi dosa terhadap siapa? Allah. Ya, bagaimana cara taubatnya? Kita ada 3 syarat menurut kata Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, dosa ya terhadap sesama manusia. Ya. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, coba lihat, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan lagi ya. Ada 4 syarat, yaitu yang pertama apa? Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Terus menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Kemudian yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Nah, ditambah lagi tadi dari yang 3 di atas tadi ya. Ditambah lagi 1 apa? Membebaskan diri ya dari hak manusia yang kita zolimi, yang kita sakiti ya. Bagaimana caranya? Ada caranya. Apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Misalnya kalau dia menyangkut harta, ya kita pinjam uangnya, caranya apa? Kita kembalikan. Atau hartanya kita kita rampok. Ya. Ada orang yang merampok. Cara menyesalinya ya itu adalah kita harus mengembalikan hartanya, mengganti. Ya. Jadi mengembalikan harta tersebut. Ya, setelah kita ambil, kita sesali, kita kembalikan orang punya yang telah kita ambil. Ya, seperti itu. Terus ada lagi. Yang kedua, apabila menyangkut materi-materi seperti pernah memfitnah, menggunjing, ya. Terus atau ghibah, menggunjing itu sama dengan ghibah atau menjelek-jelekan teman. Ya, baku gara-gara nama orang tua ini pernah saya sering dengar. Nah, itu. Bagaimana caranya? Ya. Kita harus bagaimana caranya? Meminta maaf, menyesalinya dengan cara minta maaf. Minta maaf siapa yang kita sakiti, kita ceritakan aibnya, tidak boleh ya. Ya. Terus yang ini ada 2. Kalau untuk menyangkut kepada sesama manusia, ya taubatnya itu ada 4. Ya ditambah tadi yang di atas itu ada 3 ya. Jadi yang kedua kalau sesama manusia ditambah lagi 1 apa? Ditambah lagi 1 yaitu membebaskan diri dari hak orang yang dizolimi. Bagaimana itu membebaskan dari hak orang yang dizolimi itu? Ya, yang pertama, kalau harta harus kita ganti, ya. Kita kembalikan hartanya ya. Kalau menyangkut mengenai kita fitnah, kita sakiti dia dari mulut kita apa lagi? Kita ceritakan aibnya. Maka caranya adalah dengan cara apa? Meminta ya, dengan cara minta maaf. Jadi saya pikir ya demikian ya untuk mengenai pembahasan kita tentang apa? Tentang ikhlas, apalagi taat, khauf, dan taubat. Ya. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita telah selesai untuk mengenai taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Ya, saya pikir apa yang telah Bapak sampaikan tadi semua sudah sama-sama menyimak. Nanti akan dicatat ya. Setelah ini dicatat ya. Di resume materi yang ada. Oke, saya ulangi kembali sebagai pengingat. Apa itu taat tadi? Taat itu adalah patuh, ya, patuh, tunduk. Iya, taat,
Kemudian ikhlas itu apa? Ya, melakukan perbuatan dengan niat apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi khauf. Apa khauf? Secara singkat apa artinya khauf? Apa? Perasaan takut. Khauf itu takut. Dan taubat. Apa taubat? Apa taubat? Kembali, masa dilupa. Kembali. Maksudnya kembali apa ini? Kembali ya ke jalan yang benar. Karena apa dia kembali ke jalan yang benar? Karena melakukan dosa. Kembali ke jalan yang benar. Ya. Intinya kita kembali ke jalan benar itu ada taubat yang apa namanya? Secara kecil ya biasa itu mengucapkan kalimat apa? Istighfar. Bagaimana kalimat istighfarnya? Astagfirullahaladzim. Ya, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Saya pikir demikian. Sebelum kita tutup, saya tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan ya. Terima kasih. Untuk itu mari kita tutup bersama pembelajaran kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ayo berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita berdoa semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.